Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita bertemu lagi di konten saya sesuai dengan permintaan dari beberapa pemirsa ya, terkait dengan cerita Plendeng Semar. Maka pada kesempatan sore hari ini saya menyempatkan diri untuk mengunjungi Plendeng Semar ini. Namun konten yang akan kita buat hari ini berbeda dengan konten-konten pada umumnya terkait dengan Plendeng Semar. Jadi dari sekian banyak cerita Plendeng Semar, entah itu yang terdapat di dalam YouTube maupun di dalam blog, mereka umumnya mengatakan bahwa Plendeng Semar ini merupakan suatu legenda. Jadi setidaknya ada dua legenda yang mengkaitkan dengan keberadaan Plendeng Semar ini. Pertama, itu mengatakan kalau Plendeng Semar ini dulu adalah suatu tempat di mana Ki Lurah Semar beserta para Pandawa saat usai perang Bratayuda ingin ke Grojogan Sewu karena akan menjumpai Prabu Baladewa yang sedang bertapa di sana. Itu versi yang pertama. Kemudian versi yang kedua dikatakan atau diceritakan bahwa Plendeng Semar ini merupakan satu kejadian di mana pada saat itu ketika Syekh Subagir, ulama dari Timur Tengah, ingin mengislamkan tanah Jawa, itu ada tokoh yang tidak setuju dengan upaya Syekh Subagir tersebut adalah Kiai Lunah Semar. Lalu muncullah legenda Plendeng Semar ini. Nah, saya nggak akan menulis atau saya nggak akan bercerita tentang hal tersebut. Saya akan menceritakan dari sisi yang lain terkait dengan legenda, mitos, dengan cerita rakyat, folklore, dan lain sebagainya. Kemudian untuk lebih dekat kita dengan Plendeng Semar ini, mari kita bersama-sama untuk melihat lebih dekat sesungguhnya apa yang ada di Plendeng Semar ini. Kemudian juga yang tidak kalah penting adalah patung Semar di sini. Ini dilihat dari bentuknya, dari materi pembuatnya, itu jelas dari semen, dari semen. Nah, ini juga menjadi renungan bagi kita bahwa ini sebenarnya tidak seperti yang sering kita dengar di dalam ceritanya. Melihat dari patung Semar yang ada di sini dan bahan yang digunakan untuk membuat patung Semar ini gitu. Nah, sekarang mari kita bersama-sama untuk melihat lebih dekat tentang situasi, kondisi, dan keadaan Plendeng Semar ini dengan lebih dekat lagi. Teman-teman semua, Taman Plendeng Semar ini dulu bernama Taman Selopati. Ini terletak di Kelurahan Giripurwo, Kecamatan Kabupaten Wonogiri. Kemudian untuk Plendeng itu merupakan alat pelontar. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia disebut dengan ketapel. Di sini saya melihat untuk patung Plendeng Semar ini terbuat dari semen. Jadi ada bagian-bagian yang sudah mulai terkelupas, di mana di sini ada rangkaian besi dan kawat beton, sehingga ini menunjukkan pada kita bahwa sebenarnya umur patung Plendeng Semar ini
belum bisa dikatakan lama. Kemudian ini batu besar yang tampak terlihat tersangga oleh pohon asam Jawa itu. Ya, untuk ukuran besar ya kurang lebih 3 ekor gajah. Batu sebesar ini seolah-olah bersandar pada pohon asam Jawa yang tumbuh di sisinya. Namun menurut logika saya, pohon asam Jawa ini tumbuhnya belakangan. Batu yang terlihat oleh mata sebesar ini, tapi mungkin saja yang terpendam jauh ke dalam tanah lebih besar. Meski demikian, saat ini di Rongga Batu saya masih menjumpai beberapa batang hiu atau dupa cina yang tak habis terbakar. Apa maksud dan tujuannya kurang jelas. Benarkah di sini, di tempat ini, ditemukannya peluru ketapel Kyai Lurah Semar Bodronoyo? Semua masih samar. Tapi terlepas dari itu, Taman Klinteng Semar ini cocok untuk melepas lelah, melihat lalu lalang kendaraan, udaranya juga segar dan wangi Kamboja, tempat duduk yang tertata rapi, dan suasana yang bersih serta indah. Ada pula tempat bermain untuk anak-anak, fasilitas MCK, kemudian dekat juga dengan rumah makan. Teman-teman, Taman Klinteng Semar ini tempat yang recommended. Belum ke Wonogiri rasanya jika tidak mampir di taman ini. Indonesia memang kaya akan cerita dan legenda. Tanpa bermaksud apa-apa, saya hanya ingin membuat konten tentang Klinteng Semar yang berbeda dari yang sudah ada. Untuk selanjutnya, agar channel ini berkembang, silahkan subscribe bagi yang belum subscribe, share, like, dan tinggalkan komentar di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan matur nuwun.